Al-Madinah yang saya hormati, para tamu undangan, baik masyarakat sekitar, khususnya kepala-kepala LA sekota Kediri yang sudah berkenan hadir, yang saya hormati juga. Secara singkat kami sampaikan puja puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat dan nikmat yang telah dilimpahkan pada kita bersama, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di mushola ini untuk mengikuti kegiatan parenting. Kedua kalinya sanjungan sholat salam barokah senantiasa terlimpah panggilan junjungan kita beliau Rasulullah SAW, manusiaku yang telah membimbing dan menuntun kita bersama. Selanjutnya yang ketiga, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir memenuhi undangan kami. Secara langsung Bapak Ibu, kami ini ngipi kapan bisa merawuhkan beliau di tengah-tengah kita ya. Karena nunsuku sekitar 8 tahun yang lalu kami pernah ketemu beliau, ini betul-betul menjadi satu inspirasi saya seperti itu, luar biasa sekali. Maka kemarin saya ngomong dengan istri saya pada waktu itu, kok imane Mas, kepala-kepala RA diundang, masyarakat sekitar diundang. Namun sekali lagi fadl Allah, rezekinya Allah itu sampai kepada hambanya memang orang-orang yang terpilih seperti itu. Termasuk pada saat itu banyak sekali tempat kegiatan sehingga ada sebagian undangan kita tidak bisa hadir. Sekali lagi ini penting sekali Ibu. Jadi beliau ini satu inspirasi saya sejak 8 tahun yang lalu. Dan setiap ada pelatihan-pelatihan di provinsi, entah di Batu, Malang, Surabaya, kami senantiasa berharap bisa ketemu beliau. Karena sesuatu mesti baru yang disampaikan ini. Dan kami berharap apa yang kami rasakan ini tidak saya rasakan sendiri, tapi panjenengan semua bisa merasakan. Mungkin beberapa waktu yang lalu pada waktu pertemuan wali murid sudah kami sampaikan, kami seakan-akan masih punya hutang kepada panjenengan kalau belum merawuhkan beliau di tengah-tengah panjenengan. Luar biasa sekali Ibu, ilmunya luar biasa sekali. Ketepatan beberapa waktu yang lalu saat kami mau ngaturi, saya telepon berkali-kali kok tidak diangkat, kok di luar area. Wah, saya penasaran, sudah waktunya saya tetapkan, hubungi beliau kok tidak bisa. Akhirnya kami WA kepada beliau. Berapa saat kemudian dibalas, alhamdulillah insya Allah siap datang. Ketepatan beliau masih ada di Makkah Al-Mukarramah tengah melaksanakan Kami sekaligus juga mohon doanya, mudah-mudahan Yayasan Al-Madinah, Wali Murid Al-Madinah ditingkatkan barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sekali. Sehingga momen ini Masya Allah jadi luar biasa. Terus kemudian Bapak Ibu, agar kita nanti bisa menerima sepenuhnya apa yang disampaikan beliau, mari kita buka hati kita dengan yang sebaik-baiknya, yang seluas-luasnya. Termasuk pikiran kita buka seluas-luasnya. Waktu kami sepenuhnya nanti kami aturkan pada beliau, dan nanti terakhir acara mohon doa barokahnya dari beliau. Dan ini saya perkenalkan, mungkin di dalam undangan juga sudah kami sampaikan, beliau adalah adiknya dari Cak Nun ya, Ainun Najib itu, yang istrinya sama itu artis. Nah itu. Jadi dulu saya juga belum kenal beliau, tapi pada waktu menyampaikan materi betul-betul menginspirasi saya untuk melakukan sesuatu. Termasuk salah satu contoh Bapak Ibu, TBM atau Taman Bacaan Masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat Al-Madinah ini alhamdulillah termasuk jadi inspirasi bagi TBM-TBM di Kota Kediri. Dan itu salah satunya kami melakukan langkah-langkah itu juga dari beliau. Ini luar biasa sekali. Untuk itu sekali lagi mari kita tata hati kita buka cara berpikir kita, sehingga apa yang disampaikan kita mampu menyerapnya sebanyak-banyaknya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Jombang aslinya, cuman saya memang sering di Kemendikbud, saya di konsultan di sana, sehingga saya sering keliling ketemu beliau kalau saya ngisi materi. Dan saya hari ini berbahagia karena saya memang mau jalan karena sebabku ke seluruh Indonesia, dan Allah menakdirkan dimulai dari hari ini di sini. Tepuk tangan untuk Al-Madinah ya.
Saya sudah diundang Berau, Kalimantan Timur, Balikpapan, Deli Serdang dan sebagainya, tapi saya bilang nanti saya kasih jadwal setelah umroh. Ternyata setelah saya di umroh, beliau WA. Saya pas di Masjidil Haram, beliau WA. Insya Allah saya hadir, bilang itu. Saya masih umroh dan alhamdulillah hari ini bisa hadir. Dan kegembiraan saya adalah bahwa kita semua ini adalah orang tua yang ingin terus belajar. Program ini hanyalah salah satu pintu masuk untuk belajar. Bapak Ibu sekalian, saya ingin pertama kali mengajak kita semua untuk mengingat kita ini orang tua semua. Coba lihat, coba perlihatkan, apakah anak-anak di kandungan ibu sekalian bisa mendengarkan ketika kita bicara? Bisa mendengarkan, ya. Apakah bisa melihat kita? Tidak, belum bisa. Baik. Berarti yang pertama kali, apakah alat indera di anak kita yang berfungsi? Pendengaran. Baik. Kenapa ada program membacakan buku? Bukan ibunya membaca. Karena kalau ibunya membaca, saya sudah survei, jangankan orang tua, 90% guru di Indonesia itu juga tidak suka membaca. Apalagi orang tuanya, itu paham, tidak apa-apa, karena sibuk urusannya ekonomi, sibuk urusan anak dan sebagainya. Tapi saya ingin mengatakan tadi bahwa Allah pertama kali memberikan kepada anak kita apa? Pendengaran, baru penglihatan, baru fuad, baru hati, logika dan hati. Pendengaran dulu pertama kali. Jadi maaf, kalau Bapak Ibu sekalian di rumah yang didengarkan adalah hal-hal yang tidak bergizi, jangan kaget kalau anak kita juga tidak bergizi. Pendengaran, ya. Pendengaran ini ada kaitannya sama otaknya, atau ada kaitannya sama hatinya, dan ada kaitannya sama perilakunya. Pendengaran, Mas. Apa yang didengarkan anak kita itu sangat besar pengaruhnya terhadap apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan hatinya. Saya sudah riset, bahkan suatu hari saya dipanggil seorang dokter anestesi, karena anaknya kelas 3 SD sudah hafal juz amma, tetapi hobinya memukuli adiknya, hobinya gebrak meja. Dokter ini bingung, kemudian manggil saya bilang, dokter, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Dokter sebelum saya datang ke rumah Bu Dokter. Saya harus observasi ada apakah problem anak ini sudah hafal juz amma, maaf, tapi masih bisa memukul adik, masih bisa membentak ibu dan ayah. Padahal kita tahu anak yang membaca Al-Quran adalah anak yang sudah lembut hatinya, kalau betul membaca Al-Quran. Maka saya pernah kritik ketika saya pelatihan seluruh guru TPA Jawa Timur di Islamic Center yang diadakan oleh sekarang ini, banyak guru-guru TPA yang mengajarkan membaca Al-Quran, bukan menghatikan Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran dengan logika, tidak dengan hati. Beda sekali, Bu, membaca dengan hati dengan membaca dengan logika. Nah, sekarang begini, saya kembalikan lagi. Dokter tadi kemudian saya datang ke rumahnya. Dokter, saya minta waktu 1 minggu untuk observasi. Kenapa anak ibu bermasalah? Kalau orang kota, Bu, kalau punya masalah mesti datang ke konsultan. Kebetulan saya konsultan, dia datang saya, kemudian saya kontrak sama beliau selama 1 minggu untuk menyelesaikan masalah anaknya. Saya datang ke rumahnya hari Sabtu seperti ini, jam 9 pagi. Kebetulan bapaknya seorang pejabat di PTP, ibunya, istrinya adalah dokter anestesi di Dr. Stomo. Begitu saya masuk rumahnya, dibukakan pintu, saya duduk sama bapak ibunya, baru bicara belum sampai 5 menit, anaknya yang disebut nakal tadi keluar dengan membawa mobil-mobilan itu, apa namanya, pakai remote itu, weng, sampai, maaf, mobil itu sampai di kaki saya.
Langsung ibunya marah, anaknya dijewer. Kamu kurang ajar. Ada tamu lah, hormat. Malah mobil kayak gini. Masuk dia anaknya. Kita ngobrol lagi sama bapak ibunya. Belum sampai 2 menit, anaknya keluar lagi bu, membawa kursi. Grek. Marah lagi bapaknya, ganti bapaknya mukul kakinya. Anaknya dibawa masuk. Belum selesai ngobrol, anaknya nutup pintu. Bro, keras kan? Marah, bapak ibunya berdiri, kemudian menunjukkan kemarahan pada anaknya. Kemudian anaknya lari, tapi ternyata dasar anak, dia tidak takut. Dia buka pintu sambil bapaknya, gitu ya. ECC ya, bapak ibunya DCC gitu. Saya bilang sama bu dokter, saya tidak butuh waktu 6 hari untuk mengobservasi anak bapak ibu. Saya cukup 30 menit sudah bisa menyimpulkan kenapa anak ibu ini. Tidak perlu saya 6 hari, cukup 30 menit. Bagaimana Pak kesimpulannya? Kesimpulannya, pendengaran anak bapak ibu ini tidak beres. Pendengarannya tidak beres. Maksudnya apa? Anak saya sehat, bukan pendengaran fisiknya, tapi pendengaran hati, pendengaran yang di dalam. Maksudnya gimana Mas Yusron? Anak ibu pasti tidak peka, tidak lembut hatinya, karena di rumah ini sudah pasti hampir tiap hari ada teriakan-teriakan yang gak benar. Ibunya membentak, bapaknya membentak. Betul Pak? Pasti anak ini tiap hari mendengarkan musik-musik yang keras. Maksudnya, coba cek, ada nggak musik-musik keras di rumah ini? Baru kemudian ibunya mengatakan, iya Pak Yusron, tetangga saya bilang kalau kami di rumah sakit 1 hari, pembantu saya tiap pagi itu memutarkan lagu dangdut koplo sampai sore. Jadi apa yang terjadi? Anak ini pendengarannya nggak beres, hatinya tidak beres, logikanya tidak beres, akhirnya rasanya tidak beres. Anak yang banyak terlalu mendengarkan suara keras orang tuanya, dia tidak akan bisa dipanggil dengan lembut. Anak yang terlalu banyak berbicara, mendengarkan musik-musik yang keras, dia tidak mengerti bedanya antara tinggi, nada tinggi dan nada rendah. Tidak bisa membedakan mana memanggil sopan, mana tidak memanggil sopan. Tahap berikutnya, anak yang seperti ini pasti dengan mudah akan memukul orang. Dengan mudah akan membentak orang. Dengan mudah akan melakukan sesuatu. Kenapa? Karena pendengarannya tidak beres. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada di rumah masalah, kunci utamanya adalah apa? Pendengaran. Jangan coba Bapak Ibu bicara sama suami istri ngerasani tonggone. Iku ya apa iku? Kok tuku mobil anyar iku? Mereka tuku apa meneh iku? Ibu bapak bicara berdua itu, apakah anak diam-diam tidak mendengarkan? Anak mendengarkan, dan inilah tanaman buruk bagi anak yang dididik oleh orang tua sendiri lewat kecepatan pendengarannya. Jangan coba-coba kita melakukan pendengaran buruk, karena itulah masalah utama di dalam rumah tangga, dalam mendidik anak. Jadi Bapak sekalian, saya konsultan anak nakal. Karena saya pernah juga sekolah guru pendidikan luar biasa dulu, dan jurusan anak nakal. Anak nakal itu Bu, kalau diajak bicara berdua pasti tidak jujur. Pasti ngomongnya bohong. Nakalnya tuh muncak loh ya. Nggak mesti ngomongnya nggak benar. Maka teori saya dulu, ketika ada anak nakalnya parah, dia tidak saya ajak bicara berdua. Dia duduk di sana di kursi, saya di belakangnya sambil menanggul, saya tanya dia. Karena dia nggak menatap wajah saya, dia pasti bicara jujur. Baru besoknya saya ajak berbicara berhadapan-hadapan. Di situ baru mulai. Jadi ada tahapan-tahapan menyelesaikannya, tidak bisa. Ada orang tua sekarang bilang, Pak, anak saya nggak bisa dibilangi. Tidak ada anak tidak bisa dibilangi. Anak saya bandel, tidak bisa diajak ngomong. Tidak ada anak yang tidak bandel dan tidak diajak ngomong. Yang salah kita orang tua. Saya punya teori, kalau bapak sering menasihati dan tidak didengar, jangan menasihati lagi. Berhentikan nasihati secara oral kepada anak. Karena suara itu tidak lagi berarti. Caranya bagaimana? Kalau dia tidur, bisikin di telinganya, wahai anakku,
aku sayang sama kamu. Ketika dia tidur, bisikin kata-kata yang pingin Bapak sampaikan ketika lahir tadi, ketika dia hidup, ketika dia tidak tidur. Bisikin sesuatu itu kepada anak itu. Nah, kamu anak hebat, kamu pasti patuh sama ayah, kamu pasti patuh sama ibu. Bisikan ketika dia tidur. Dia mendengarkan apa yang ibu bisikkan. Itu menyelesaikan masalah. Ada anak yang maaf lamban, sekolah lamban, doakan dia di telinganya, tempelin, ya Allah, anakku buka otaknya, ya Allah, bersihkan hatinya, ya Allah, bisikkan di telinganya. Banyak persoalan selesai tidak dengan oral, tidak dengan kata-kata. Saya ini Bu, guru utama saya siapa? Anak saya. Anak saya waktu kecil yang terakhir, sekarang sudah mau lulus gontor kelas 6 dari kelas 3 SMA. Waktu kecil hobinya mengkritik bapaknya. Namanya Jordan. Jordan, sini. Dia langsung jalan begini. Papa ini nadanya nggak cerdas. Karena saya manggil dengan nada tinggi. Anak saya mengkritik, Papa ini nadanya nggak cerdas. Karena saya menggunakan nada tinggi. Harusnya manggilnya kan nggak usah dengan nada tinggi. Ini yang saya kasih contoh tadi, bahwa setiap pendengaran anak-anak kita itu sangat mempengaruhi kepada sel-sel otaknya, kepada sel hatinya, kepada apa saja. Maka saya sarankan jangan terlalu banyak musik keras di rumah. Boleh, harus ada keseimbangannya. Harus ada musik-musik yang lembut, harus ada itu. Kemudian kalau memanggil anak, jangan biasakan dengan suara keras. Hei, sini cepat. Besok nada itu tidak lagi berguna, karena itu sudah nada paling tinggi. Ibu turunkan, kesini nak, sudah gak laku karena dia sudah diambil di nada tinggi. Nah ini namanya keseimbangan, tidak bisa. Nah kembali ke programnya beliau tentang Gernas Baku, adalah gerakan nasional membacakan buku ya, membacakan buku. Kenapa kok harus membacakan buku kepada anak? Karena itu dua hal langsung berfungsi. Pertama, anak memahami dan mengerti. Kedua, ibunya otomatis mengerti dan memahami. Kalau kita membaca buku saja tanpa membacakan kepada anak, kita tidak akan menemukan itunya. Coba Mas, kita lanjut. Ya, kita lihat. Ya, lanjut. Ya, ini saya. Oke, lanjut. Ya, oke. Kenapa ada membaca buku? Membiasakan orang tua membacakan buku bersama anak untuk mempererat hubungan emosi antara anak dan orang tua dan menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Persoalannya gimana Pak membacakan buku? Oh saya aja gak pernah baca. Maka program ini membantu kita untuk itu. Ya lanjut Mas. Lanjut. Ya. Nah, dengan membaca buku, kita akan memahami bagaimana kemampuan membaca anak sesuai tahapannya. Kalau PAUD belum membaca, dia mendengarkan. Bagaimana orang tua belajar memahami teknik menarik minat kesenangan anak untuk membaca. Orang tua juga belajar memahami teknik membaca buku untuk anak. Oh, anak saya TK, anak saya PAUD, bacanya begini. Bacanya begini, nanti saya akan praktek. Membiasakan membaca buku. Baru kemudian literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, ini saya kira kita sudah mengalaminya ya. Jadi ada hal-hal yang kita alami. Baik lanjut Mas. Oke, ini perkembangan dunia, terus kompetitif, kualitas karakter dan sebagainya. Abad 21 terus ya di forum ekonomi dunia yang menyebut ya. Kita terus ketinggalan dalam banyak hal. Ini sudah hampir 200.000 orang asing masuk ke Indonesia menjadi tenaga kerja. Nanti kalau sampai 2 juta kita baru bingung. Supir ojek, supir taksi, nanti semua orang Cina. Kita jadi bingung, gitu ya. Lanjut. Nah, saya ingin mencoba pelan-pelan mengajak tadi, menguji pendengaran dengan membaca. Ya, coba saya minta ibu satu. Coba Bu dibaca Bu. Kita coba praktek
membaca yang untuk anak ya. Amati gambar apa yang sedang terjadi, mengapa hal tersebut terjadi, bagaimana perasaanmu jika berada di lokasi tersebut, apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah hal ini terjadi. Diskusikan dengan gurumu. Baik, terima kasih Bu. Ibu siapa? Bu India, baik. Nanti setiap yang tanya saya kasih buku. Lihat ya Bu. Di tas. Baik. Ketika kita ada buku seperti ini, Ibu coba membacakan dengan pelan kepada anak kita. Anak-anakku, amati gambar. Ya, gambar. Ya. Apa yang sedang terjadi? Ini sedang terjadi apa ini? Apa yang sedang terjadi? Tapi jangan ngomong, nah ini banjir. Tapi ucapkan teksnya. Ulangi. Coba. Ucapkan teksnya untuk melatih anak mendengarkan kalimatnya, tapi mengembangkan imajinasi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi anak akan mencari, ya kan? Kemudian baru bagaimana perasaanmu jika berada di lokasi tersebut. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah hal itu terjadi? Maaf Ibu, Bapak Ibu sekalian, kayaknya sederhana. Hanya 5 pertanyaan, tapi ini bisa mencerdaskan anak kita luar biasa. Dengan apa? Dengan imajinasinya. Saya kemarin di pelatihan guru orang tua, ayah-ayah, sama Bu Wali Kota Kediri beberapa bulan lalu di sini. Ada seorang ayah tanya saya, Pak, kenapa kalau anak-anak bule itu, anak barat itu, kalau ditanya satu kalimat, kok keluarnya banyak, pinter jawabnya. Tapi kalau anak kita ditanya, nah, kamu siapa? Kenapa dia bisa delay? Dia menunda. Kebahagiaan itu ditunda, makan ditunda. Kalau Jawa namanya tirakat ya, tirakat. Saya baca teori delay gratification itu tak mikir, nyala ini teori ini wong Jawa jenenge tirakat. Cuman oleh Amerika, oleh Eropa dijadikan teori namanya delay gratification. Koyo yo padahal jane hasilnya wong Jawa itu tirakat. Gak mangan sih kan itu ya. Maka konsep orang tua kita dulu hebat. Tirakat itu sudah hebat gitu ya. Kita lihat film ketiga misalnya. Dokter Cilik. Ya. Bismillah. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة جزء چندومه؟ صفحه چندوم سوره اسراء؟ صفحه سوم. خب واخفض جناحك للمؤمنین تو چه سوره ایه؟ سوره هجره. خب آیه رو تلاوت بکنید. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. این یعنی چه؟ رب ارحمهما رحم بکن به پدر مادرم کما ربیانی صغیرا. مثل همونطوری که پروردگارم در کوچگی بله همونطوری که اینها ما رو چیکار کردن؟ تربیت کردن. درسته؟ خب دوباره شده بود. بسم الله الرحمن الرحیم واخفض لهما جناح الذل رحمة رب ارحمهم كما ربياني صغيرا نحن أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا الصالحين فإنه كان أوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل لا تبذر تبذيرا. ولا تبذر تبذیرا یعنی چه؟ و شما اسراف نکنید مثل اسراف کنندگان. ان المبذرین اخوان الشیاطین كانوا اخوان ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین یعنی چه؟ به بودی که اسرافگران می باشند برادران شیطان. سلامت ماشاءالله سلامت خفیف. شما مولود
که این نامه‌ها و امت اسلام دشمنی نداشته باشد و اگر دشمنان Cukup. باشند خداوند قبل از نابودی Husain ini Bu usianya 5 tahun, anak Iran. Ya. Dia dites di Saudi, dites di Iran oleh para syekh, para ahli Al-Quran untuk membaca Al-Quran hafalan. Dan dia seperti Google, dikasih pertanyaan apa aja dia jawab. Ini halaman berapa? Dia bisa. Ini artinya apa? Dia bisa. Dia satu-satunya ahli tahfidz Quran yang mengerti artinya dan titik komanya seluruh Al-Quran. 5 tahun. Setelah saya baca bukunya, sekarang beredar bukunya di Indonesia banyak, VCD-nya beredar banyak di mana-mana. Saya baca sejarahnya, ternyata siapakah yang hebat? Siapa yang hebat? Orang tuanya, ayah dan ibunya selama 9 bulan dalam kandungannya sudah hatam Al-Quran selama 9 kali. Jadi dia tiap hari ibunya mengaji, membaca Al-Quran sampai hatam selama 9 bulan itu 9 kali. Apa yang didengarkan oleh anaknya kira-kira? Ayat Al-Quran. Sehingga begitu dia lahir, hanya dalam waktu 3 tahun, 5 tahun dia sudah hafal seluruh isi Al-Quran. Itu yang saya dikatakan pendengaran itu nomor 1 dibanding yang lain. Maka ibu kalau anaknya sedang hamil atau punya anak yang sudah hamil, coba diajari hati-hati kalimat kita kepada anak kita. Karena apa? Karena anak ibu yang hamil itu sedang mengajari apa saja yang akan dihadapi anak di dunia nanti. Husain ini ditanya dari sudut mana saja bisa dia. Kalau tahfidz kita hafal Al-Quran, tapi terjemahan banyak yang belum. Dia hafal. Dan di Iran sekarang katanya hampir ada 10.000 anak yang sudah hafal Al-Quran. Di mana-mana anak hafal Al-Quran. Cuman itulah yang diincar oleh Israel sehingga mereka banyak anak-anak yang hafal Al-Quran itu dibunuh dalam peperangan di Palestina dan sebagainya. Ini anak Palestina juga banyak yang hafal Al-Quran. Jadi mereka bahaya kalau hidup di dunia ini, anak-anak yang hafal Al-Quran ini. Maka musuh-musuh Allah, para kafir kemudian membunuh dengan segala cara. Teman-teman sekalian, kembali ke materi berikutnya tadi. Mari kita mulai hal kecil dari rumah kita dengan membaca. Lanjut halaman berikutnya. Lanjut. Baik. Contoh-contoh banyak. Saya ada yang bawa kertas. Kalau nggak dikasih, ada 1-2 ada kertas. Atau kalau nggak apa-apa, bilang aja. Saya ingin tahu ibu kalau sudah membaca itu biasanya kemudian mengeluarkan kalimatnya atau menulis itu sesuatu yang berbeda. Coba, siapakah ibu? Ibu bisa jawab, siapakah ibu ini? Ibu adalah yang melahirkan anak. Siapakah ibu? Yang mengasihi. Ibu yang mengasihi. Siapakah ibu? Siapakah ibu? Ibu yang selalu berusaha melindungi anaknya. Ibu yang selalu melindungi anaknya. Coba kita lihat terus Mas Anam, lanjut. Bedanya orang yang membaca pengetahuan banyak dengan orang yang itu kalimat ibu saja menerjemahkan ibu itu sudah berbeda. Coba kita tulis lanjut. Saya nulis, guru dan orang tua menulis ibu. Maka ketika saya ditanya, siapakah ibu? Saya menjawab, 1.000.000 kali ku cuci kakimu ibu, rasanya tidak cukup. Jadi tekanannya menerjemahkan ibunya lebih tajam apa tidak? Lebih dalam apa tidak? Kalimatnya ini, 1.000.000 kali ku cuci kakimu ibu, rasanya tidak cukup. Tapak ini sangat rendah di hadapan ibu kita. Di mana kita ini kurang berbakti pada kita. Ini terjemahannya. Kita lihat lanjutnya. Para penyair saya tulis misalnya. Khalil Gibran menulis, siapakah ibu? Dia menjawab, dialah sumber cinta, belas kasihan, simpati dan pengampunan. Manusia yang kehilangan ibunya berarti kehilangan jiwa sejati yang memberi berkat dan menjaganya tanpa henti. Jadi kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, setiap teks itu maknanya lebih luas. Lebih luas. Coba ada yang lain? MH menulis, ibu adalah
Diterjemahkan begini, kalau engkau menangis, ibundamu yang meneteskan air mata, dan Tuhan yang akan mengusapnya. Kalau engkau bersedih, ibundamu yang kesakitan. Coba Bu bayangkan hebatnya seorang ibu itu, ya kan ya? Lanjut Mas. Siapakah anak? Saya menulis gambar itu, saya terjemahkan barusan tadi di jalan. Masa depan milikmu nak, kami hanya mengantar agar kelak kau tegar, kuat hadapi tantangan kehidupan. Jadi anak itu tidak anak adalah anak yang patuh, anak adalah buah hati saya gitu ya. Jadi lebih tajam lagi. Lanjut Mas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya.